Oke, jadi buat kamu, company atau kamu punya usaha sendiri gitu ya dan ingin buat tim digital, kira-kira harus ada apa aja sih posisinya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi mulai dari yang pertama yaitu tim strategik. Nah, biasanya tim strategik ini berfungsi untuk membuat strategi secara komprehensif dan juga keseluruhan untuk setiap channel yang ingin digunakan. Sebagai contoh, channelnya mungkin bisa marketplace, mungkin bisa juga sosial media, mungkin juga website beserta dengan SEO-nya dan lain sebagainya. Nah, selain membuat strategi, umumnya tim strategik ini juga bertugas untuk memonitor ya secara keseluruhan campaign activity yang dijalankan itu sesuai dengan strategi atau enggak. Dan juga jangan lupa yang terakhir dia harus mengevaluasi hasil strategi yang telah dijalankan ini apakah memang sesuai dengan objektif awal yang diinginkan atau belum. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, umumnya tim digital ini harus punya yang namanya content creator. Content creator banyak banget sebenarnya ya. Kalau misalnya kita breakdown mulai dari copywritingnya, content writingnya, bahkan designer dan juga videographer, umumnya juga bisa dibilang masuk ke dalam content creator. Nah, cuma kalau misalnya kita ambil yang spesialis, berarti kita anggap orang ini sudah bisa mulai dari tahap yang pertama, dia membuat brief untuk konten yang ingin dijalankan, beserta dengan copywritingnya, caption ataupun text on design atau text on videonya, sampai dengan terakhir adalah proses produksi dan juga editing sampai dengan publish nanti. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini sosial media spesialis. Umumnya sosial media spesialis ini digunakan untuk company yang skala perusahaannya masih kecil ya. Jadi sosial media spesialis ini mirip dengan content creator karena dinamakan spesialis ya. Jadi dia juga bikin kontennya. Tapi memang konten ini diperuntukkan untuk kebutuhan sosial media aja gitu. Jadi mulai dari bikin kontennya, dia untuk posting dia juga, terus untuk jawab komen, jawab DM, ya segala sesuatu yang berkaitan dengan akun sosial media company kamu itu tanggung jawab dia. Nah, sedikit berbeda ya dengan content creator yang sebelumnya. Kalau content creator itu bisa juga dia ngebuat sebuah video untuk company profile dan lain sebagainya. Oke, untuk yang keempat ini adalah ads specialist. Jadi sesuai dengan namanya ads, dia bertugas untuk melakukan settingan iklan yang akan dijalankan di seluruh channel digital. Mungkin sebagai contoh TikTok Ads, Meta Ads, ya ada Facebook sama Instagram, terus juga ada Google Ads. Bukan cuma melakukan setting, dia juga wajib untuk memonitor. Bahkan ketika company kamu ini menjalankan objektif yaitu penjualan, conversion atau sales, dia harus memonitor sampai dengan tahapan ROAS, return on ad spend-nya. Jadi jangan sampai ketika kamu mengeluarkan budget sekian, justru nggak balik modal gitu ya, bahkan mungkin merugi. Oke, selanjutnya yang kelima adalah tim IT. Nah, tim IT ini biasanya mungkin mulai ada di skala company menengah ke atas ya. Biasanya kalau yang menengah ke bawah dia cuma butuh sosial media, mungkin mentok-mentok marketplace. Nah, kalau menengah ke atas biasanya website itu menjadi sebuah keharusan untuk digital visibility-nya. Jadi seluruh channel dia harus ada. Nah, selain membuat website, biasanya tim IT ini juga dibebankan tugas untuk optimasi website, yaitu dari sisi SEO-nya. SEO ini apa sih? Search Engine Optimization. Yang berarti ketika orang searching kata kunci tertentu, harus website kita duluan yang masuk di halaman pertama Google. Nah, selain membuat, tim IT ini juga diharuskan memonitor traffic yang masuk ke dalam website beserta juga dengan keamanannya atau security-nya. Lanjut yang keenam. Yang keenam ini mirip ya seperti IT, cuma biasanya juga udah mulai ada di skala company yang kecil, yaitu adalah KOL specialist. Jadi kalau yang teman-teman sering lihat tulisan call gitu ya, call ini sebenarnya singkatan dari Key Opinion Leader atau biasanya orang tuh sebutnya entah influencer, entah selebgram. Jadi influencer-influencer yang punya followers dia banyak, dia juga rutin buat konten di kategori tertentu, katakanlah mungkin fashion, mungkin F&B dan lain sebagainya, baik di TikTok ataupun Instagram, dua platform sosial media terbesar saat ini. Nah, fungsi dari KOL spesialis ini dia yang harus approach masing-masing akun untuk bisa mengendorse atau mempromosikan produk yang kita miliki. Jadi dia harus bikin database-nya, harganya seperti apa, dan setiap akun yang di-approach itu harus tahu nih engagement rate-nya bagus atau enggak. Jadi jangan sampai
si KOL spesialis ini approach akun yang bisa dikatakan bodong, followersnya hasil beli, bisa kelihatan ya, mungkin followersnya 100.000, tapi ketika dia bikin konten yang likes cuma 5 orang, 10 orang. Bahkan kalau misalnya kita lihat setiap postingan ini yang likes orangnya itu aja. Jadi bisa dipastikan nih likersnya juga bodong ya, mungkin orang terdekat dia doang. Jadi jangan sampai KOL spesialis ini salah memilih KOL yang ingin dijadikan tujuan sebagai sarana promosi. Lanjut yang ketujuh, itu ada community spesialis. Nah, community spesialis ini biasanya cocok banget untuk company-company yang memang bergerak di bidang industri bisa kesehatan, terus mungkin juga alat-alat olahraga dan lain sebagainya lah. Jadi dengan komunitas ini dia bisa memperkuat sarana promosi dan penjualannya untuk advokasi bahkan. Jadi orang-orang yang udah pakai produknya, dia join komunitasnya, jadi mau ada rasa pride di sana dan dia bisa ngajak teman-temannya. Nah, community ini dia tugas utamanya adalah ya pasti membuat komunitasnya dulu ya di berbagai channel, bisa channel WhatsApp, channel Instagram, Facebook group, Instagram juga ada ya sekarang ya, dan lain-lain. Jadi selain membuat komunitasnya dulu, dia harus bikin aktivitasnya. Agar apa? Agar orang yang udah join komunitas tadi, dia nggak ngerasa boring. Abis join grup, terus ngapain? Gitu. Jadi kita harus ada aktivitasnya, mulai dari misal ada gathering gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Mungkin juga bisa ada webinar juga. Jadi kita panggil pembicara yang sesuai dengan industri kita secara gratis. Nanti ada aktivitas webinarnya, jadi anak-anak komunitas tadi tuh bisa ikut gitu ya. Nah, komunitas ini bisa penting banget untuk mempercepat proses branding kita. Nah, yang selanjutnya ini ada desainer ya. Desainer ini mungkin bisa kita jadikan satu, maksudnya bukan dijadiin satu orang ya, satu orang bisa semuanya, enggak. Desainer, fotografer, sama videografer, sebenarnya tim produksi. Kalau tim desain ya dia tugasnya adalah untuk membuat visual, untuk kebutuhan konten sosial media, brosur dan lain sebagainya. Fotografer memang khusus untuk foto. Anak desain bisa nggak sih ngefoto? Mungkin bisa, tapi spesialisasinya mungkin saja berbeda gitu ya. Ketika anak fotografi, dia melakukan foto dengan anak yang bukan background fotografi sama sekali. Begitu juga dengan videografi. Anak yang jago foto belum tentu dia jago pembuatan video atau taking videonya. Begitu juga sebaliknya, orang yang jago video belum tentu saat moto dia lebih estetik dibandingkan dia bikin videonya. Gitu ya. Jadi mungkin ini bisa 3 orang yang berbeda. Atau ketika kamu memang beruntung, 1 orang dia bisa menguasai ketiga hal ini. Tapi biasanya nggak expert amat karena dia tipenya generalis berarti ya. Oke, yang selanjutnya ada marketplace spesialis. Nah, marketplace spesialis ini sesuai dengan namanya, marketplace. Dia berarti bertugas untuk menjaga marketplace kamu. Mulai dari upload produk, jawabin diskusi, komentar, abis itu jawabin chatting, sampai dengan proses manajemen order yang masuk di marketplace. Marketplace ini ada apa aja? Ya kita ambil yang terbesar saat ini ya. Ada marketplace mungkin Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok. Walaupun kita tahu ya berbagai marketplace di luar sana masih banyak lagi, cuma yang paling banyak digunakan ya 3 marketplace tersebut. Ini bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya company kamu udah company yang jualan produknya itu masif, sehari mungkin bisa 200 sampai 500 produk bahkan ribuan produk, ini harus orang dedicated sendiri yang bertugas untuk marketplace. Bahkan tim marketplace sendiri pun mungkin dia butuh tim untuk yang melakukan packaging, bahkan sampai dengan pengiriman, orang yang fokus terhadap stock management. Walaupun biasanya company yang besar itu dia langsung lempar ke yang namanya marketplace enabler. Jadi semuanya terima beres, tapi untuk yang company-company mungkin skala kecil sampai dengan skala menengah, mungkin masih bisa menggunakan tim marketplace spesialis ini. Nah, sekarang kamu udah tahu nih, banyak banget ternyata posisi di digital marketing ini. Bahkan yang tadi contohnya content creator, kalau bisa kita breakdown, ada content writers-nya sendiri yang jago copywriting sama nulis konten, bikin brief. Ada juga misalnya tim produksi, desain, fotografer, videografer, itu banyak banget ya. Bahkan tadi kurang lebih sekitar 8 sampai 9 tim, 9 posisi gitu. Nah, apakah semuanya harus ada? Sayangnya nggak perlu gitu ya. Bukan sayangnya ya, tapi nggak harus punya lah semuanya. Disesuaikan dengan kondisi keuangan kamu yang pertama. Jadi jangan terlalu memaksakan harus punya semuanya, kecuali memang kamu punya modal yang cukup besar dan memang company kamu membutuhkan itu semua.
Tapi ketika kamu baru merintis, umumnya ya, pengen yang dapetin Superman. Berarti sosial media spesialis iya, konten iya juga, foto juga iya. Ya itu nggak masalah sebenarnya kalau misalnya kamu bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi biasanya secara expertise dia cukup kurang ya, karena tipenya adalah generalis. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita punya kemampuan untuk bangun tim, tapi kita nggak tahu controllingnya kayak gimana. Dia jalanin iklan, tapi nggak tahu nih iklannya yang dijalanin bagus atau enggak, gitu ya. Dan banyak hal lainnya. Ya, saran kita sih kamu harus punya yang namanya satu orang digital manager. Digital manager ini biasanya bisa diambil dari tim strategik yang tadi, yang sudah sempat kita jelasin. Atau ketika kamu nggak mau pusing, kamu sebenarnya bisa gunakan jasa digital agency. Itu banyak banget beredar ya, ketika kamu searching di Google, jasa digital marketing, jasa sosial media, dan lain-lain, itu muncul banyak banget, bahkan ratusan, bisa sampai ribuan ya. Mulai dari yang skala UMKM, harganya murah banget, sampai dengan skala korporasi, yang mungkin harga per bulannya, itu harganya cukup fantastis banget. Nah, jadi untuk keputusannya, silakan pikirkan mana yang terbaik untuk teman-teman di bisnisnya. Yang paling penting adalah mulai mencoba dari sekarang. Karena kita tahu, zaman kedepannya digital ini akan semakin sangat-sangat diperlukan, karena orang udah nggak bergantung lagi dia harus membeli secara offline, ketemuan secara offline, semuanya bisa dilakukan secara online. Oke, sampai jumpa.